Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sejarah dan budaya, jumpa lagi bersama saya Liberty Channel yang akan membahas sejarah dan budaya yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kain tenun tradisional yang berasal dari Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Berada di kawasan Sariburu Magadang mengingatkan saya akan kajian-kajian lama yang tersimpan di berbagai museum dan beberapa helai kain yang masih dengan setia disimpan oleh sebagian masyarakat di daerah ini sebagai pusaka keluarga. Bagi masyarakat Muara Labuh, songket merupakan salah satu atribut penting dalam proses adat. Dalam hal ini terdapat aturan baku dalam penggunaan songket sesuai dengan keperluan upacara dan fungsi penggunaannya, mulai dari upacara pengangkatan datuk hingga upacara kematian. Songket ataupun kain tenun sebagai kain adat merupakan warisan keluarga yang senantiasa dipelihara dari generasi ke generasi. Sebelum kita lanjut membahas songket Muara Labuh, terlebih dahulu marilah kita lihat perjalanan songket di daerah ini. Dahulunya daerah ini menjadi salah satu sentra tenunan songket di Minangkabau yang memiliki ciri khasnya sendiri. Kain hasil tenunan ini biasanya dipakai sebagai kelengkapan pakaian pada saat upacara adat di Muara Labuh. Songket berasal dari kata kerja sungkit. Menyungkit artinya mencongkel benang lusi. Secara umum, songket merupakan penambahan benang pakan yang disungkitkan pada benang lusi sewaktu menenun menggunakan alat tenun tradisional. Sahabat sejarah dan budaya, jika diamati pada kain tenun yang berasal dari Muara Labuh, terlihat adanya pengaruh dari kebudayaan Dongson yang telah hidup di tanah Sumatera sejak 500 tahun sebelum Masehi. Kebudayaan Dongson merupakan kebudayaan era perunggu yang berkembang di lembah Sungai Hong, Vietnam Utara. Jika diperhatikan, penyusunan komposisi ataupun bentuk motif dari kain-kain yang berasal dari Muara Labuh memiliki kemiripan dengan kain tenun dari Thailand, Laos, Vietnam, dan Bhutan. Motif-motif yang ada pada kain dari Muara Labuh ternyata memiliki korelasi dengan motif-motif geometris yang terukir pada negara perunggu yang merupakan identitas budaya Dongson. Lancarnya arus perhubungan transportasi melalui sungai pada masa lalu berperan penting dalam penyebaran kebudayaan antar bangsa. Penyebaran tersebut diantaranya adalah bentuk kebudayaan fisik berupa pakaian tradisi dan keahlian dalam seni bertenun. Seiring dengan mudahnya mendapatkan material berupa benang sutra, katun, benang emas maupun serat alam lainnya. Solo Selatan tak cinta paliharo basamu. Sahabat sejarah dan budaya, ada beberapa jenis kain yang dikenal dan digunakan untuk keperluan upacara adat dalam kehidupan masyarakat Muara Labuh. Yang pertama, salendang panghulu, kampua dagang, dan kain tutui. Biasanya kain ini dikenakan oleh para penghulu dalam acara pengangkatan datuk. Selain itu, juga digunakan sebagai penutup jenazah dalam upacara kematian di Muara Labuh. Biasanya, kampua dagang berwarna hitam, kumbang jati, dan merah. Hal ini menyiratkan sebuah sumpah setia yang harus dijunjung tinggi oleh seorang datuk dalam menjaga keberlangsungan kaum yang dipimpinnya. Yang kedua, salimui bagadang, merupakan kain besar yang digunakan pada upacara maangkek mamak. Kain ini berwarna kuning muda atau krim bergaris-garis putih dikombinasikan dengan warna merah. Yang ketiga, serong, yakni kain sarung yang dililitkan ke pinggang dalam posisi serong sepatu, lalu dilipat seperti niru tergantung, melambangkan alam Surambi Sungai Pagu berdiri sendiri tidak di bawah kekuasaan Pagaruyung. Yang keempat, salendang, berukuran lebih kecil, disalempangkan ke bahu.
Maknanya disampaikan lewat pepatah adat, kapapui paluh di kanyang, pembungkui nanta cicia jonan tingga. Untuk menyeka atau mengelap keringat di kening, pembungkus barang yang tercecer dan yang tertinggal. Satu kita bersama, saling bahu membahu, seiring sejalan bersama. Solo Selatan tak cinta, Bali haru bersama. Yang kelima, cawek atau ikat pinggang. Digunakan sebagai ikat pinggang penghulu dengan buhul sentak. Bagian yang berumbai dijulurkan ke bawah. Lambangkan pentingnya kata mufakat di dalam kaum, baik untuk menjaga keberlangsungan hidup kaum maupun untuk fungsi penghulu terhadap anak kemenakannya. Sawah ladang kini baganti jo batu gadang. Burung-burung kini nan hilang. Jadi, kain songket tidak hanya sebagai bagian dari pakaian adat Minangkabau, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, dan fungsi sosial. Demikianlah penjelasan saya tentang kain tenun tradisional Minangkabau yang berasal dari Muara Labu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.